Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Salah satu gunung di Indonesia yang menjadi favorit bagi para pendaki yaitu Gunung Merbabu. Berlokasi di Jawa Tengah, secara geografis, letak dari Gunung Merbabu sejajar dengan Gunung Ungaran dan Merapi. Biarpun menjadi favorit bagi para pendaki, hingga saat ini Gunung Merbabu termasuk dalam kelompok gunung aktif tipe B. Memiliki ketinggian mencapai 3.145 meter di atas permukaan laut, Gunung Merbabu menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa. Bahkan ketinggiannya itu hampir menyamai Gunung Semeru yang mencapai 3.676 mdpl. Gunung Merbabu menyimpan beragam mitos, dari kerajaan hingga tempat persinggahan pujangga manik. Awal mulanya ditemukan dalam catatan peninggalan Belanda, nama Merbabu mempunyai makna Meru dan Abu. Meru sendiri mempunyai arti gunung, sementara Abu berarti warna abu-abu. Jika digabung, berarti gunung yang berwarna abu-abu. Dikarenakan saat meletus dahulu, seluruh permukaan tanahnya tertutup oleh material abu vulkanik dan berwarna abu-abu. Di sisi lain, sejarah Gunung Merbabu juga ditemui dalam catatan-catatan pra-Islam yang menyebutnya Gunung Damalung atau Gunung Pamarihan. Di sekitar Gunung Merbabu terdapat pertapaan. Konon katanya pertapaan tersebut pernah disinggahi oleh pujangga manik pada abad ke-15. Lantas, hal itu membuktikan bahwa Gunung Merbabu memiliki cerita mistis mitologis. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa cerita zaman dahulu di Jawa mempunyai banyak kerajaan. Pada saat itu, banyak kerajaan yang saling berperang, hingga memunculkan sebuah kerajaan bernama Mamenang sebagai pemenang atas Pulau Jawa. Dan kerajaan itu dipimpin oleh Maharaja Kusuma Wijitra. Lima mitos Gunung Merbabu. Gunung Merbabu juga memiliki unsur mistis yang kuat dan tidak sedikit para pendaki yang mengalami kejadian mistis saat berada di jalur pendakian Gunung Merbabu ini. Ada 5 kemistisan di jalur pendakian Gunung Merbabu. Yang pertama yaitu Macan Merbabu. Macan Merbabu atau dikenal juga dengan sebutan hantu macan loreng, diceritakan suka mengganggu dengan aumannya, namun harimaunya tidak berwujud. Bahkan pernah ada kematian seorang wanita yang diduga diserang oleh makhluk gaib berupa macan tersebut pada tahun 2008 silam. Saat ditemukan, wanita itu tewas dalam keadaan luka gigitan binatang buas. Berita ini menjadi kontroversial karena masyarakat yakin bahwa di Gunung Merbabu sudah tidak ada lagi macan atau harimau. Mitos yang kedua, Watu Gubuk. Keangkeran Watu Gubuk sudah familiar di kalangan pendaki yang pernah atau biasa melalui jalur Takelan. Batu tertumpuk menyerupai gua kecil di jalur tersebut, konon menjadi pintu masuk kerajaan gaib Gunung Merbabu dan katanya sering didatangi untuk ritual dan sering juga dijadikan pendaki untuk berteduh. Mitos yang ketiga, setan minta gendong. Konon,
Di pasar setan yang dikenal dengan Pasar Dieng Gunung Merbabu, sering ada setan yang minta gendong kepada pendaki. Makhluk halus tersebut akan duduk di atas pendaki dan tanpa disadari pendaki mengarahkan mereka ke puncak gunung. Biasanya setan minta gendong memilih pendaki yang suka mengeluh dan muncul dengan mengeluarkan aroma wewangian yang menyengat. Mitos yang keempat, makhluk tinggi besar. Dikenal juga dengan nama lain genderuwo ini, menurut mitos kerap beredar di antara para penduduk dan pendaki di Gunung Merbabu saat malam hari. Makhluk ini dijadikan peringatan bagi para pendaki agar selalu menghormati gunung dengan menjaga perilaku dan lingkungan sekitar. Mitos yang kelima, Kerajaan Puncak Gunung. Kerajaan gaib ini adalah yang paling banyak dipercayai oleh masyarakat. Konon, ketika dinasti Mataram berkuasa, Gunung Merbabu dijadikan sebagai pusat pemerintahan, tepatnya di puncak Kenteng Songo. Bersamaan dengan itu, kerajaan gaib juga ada di tempat tersebut. Kerajaan gaib itu memiliki sarana dan prasarana seperti alun-alun, pintu gerbang, jalan, pasar, dan yang lainnya. Alun-alun kerajaan gaib Gunung Merbabu konon terdapat di pos 4 Lempong Sampan. Lalu ada 2 pasukan yang masing-masing berseragam merah dan hijau. Mitosnya, siapapun yang menyerupai warna seragam pasukan merah akan diusir. Sebaliknya, akan diterima oleh pasukan warna hijau. Karenanya pendaki disarankan tidak memakai pakaian warna merah atau hijau saat mendaki Gunung Merbabu untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.